gotta take that warehouse! They got us zeroed! Spread it out! Go, go, go! Tanggal 8 Juli 1944, Normandia, Prancis. Terlihat seorang prajurit sedang menyendiri dan menatap ke arah langit di dekat reruntuhan pesawat. Dan dia adalah ternyata Blythe, yaitu salah satu anggota Kompi E yang masih belum bertemu dengan kesatuannya. Blythe pun mengalami trauma yang cukup hebat pasca penyerangan Nazi Jerman saat terjun dari pesawatnya. Kemudian 3 orang anggota Kompi E menghampirinya dan mengajak bergabung dengan anggota yang lainnya. Hey, fellas. How was your jump? Lalu, Komandan Peleton 1 bernama Letnan Wells memberitahu seluruh prajurit bahwa Kompi E akan segera bergerak untuk menguasai kota Carentan. Karena itu adalah satu-satunya cara kendaraan lapis baja milik sekutu bisa masuk tanpa hambatan. Easy's moving out! On your feet! We headed to, Lieutenant. Huh? We're taking Karen. Lieutenant. Kompi E yang terbagi menjadi 3 peleton itu pun akhirnya diberangkatkan. Siang berganti malam, Kompi E masih terus dalam perjalanan menuju kota Carentan. Mereka melewati satu wilayah di mana Kompi F dikalahkan Nazi Jerman. Sisa-sisa kengerian dan mayat-mayat pun tergeletak begitu saja di jalanan. Kemudian Komandan Peleton memerintahkan Hubler dan Albert untuk mencari anggota Kompi F yang tersisa. Di dalam hutan, mereka pun berhasil menemukan seorang anggota Kompi F, dan ketika mereka akan kembali ke peleton, Albert pun dikejutkan dengan adanya satu orang pasukan Jerman. Namun ternyata ia sudah meninggal. Di arah belakang tiba-tiba muncul Letnan Winters dan Nixon. Kemudian Nixon pun menjelaskan jika tentara tersebut merupakan pasukan penerjun Jerman yang telah tewas. Terlihat dari bunga di seragamnya. Lalu ia pun menambahkan bahwa bunga tersebut adalah Edelweiss yang hanya bisa tumbuh di pegunungan tinggi dan mereka memakainya sebagai simbol dari seorang prajurit sejati. 6 hari setelah operasi D-Day, 3 peleton Kompi E pun telah tiba di kota kecil Carentan. Letnan Winter segera mengatur strateginya dan memerintahkan peleton 1 untuk memasuki kota. Tetapi tiba-tiba rentetan tembakan senapan mesin Jerman pun menghujani mereka dan mengacaukan formasi Kompi. Pasukan pun berlindung di sebuah selokan. Lalu Letnan Winters pun memerintahkan pasukannya untuk bergerak maju ke depan. Akhirnya beberapa prajurit pun berhasil maju dan berlindung di dinding sebuah bangunan. Tembakan senapan mesin Jerman pun tiada henti-hentinya memuntahkan peluru hingga menyulitkan mereka untuk bergerak ke depan. Selain itu, sniper Jerman pun beraksi dan berhasil menembak jatuh salah satu anggota Kompi E. Beruntung sniper Jerman itu pun berhasil dilumpuhkannya dan membuka jalan anggota Kompi E untuk menyerang dan berhasil melumpuhkan senapan mesin dengan granat. Oh, shit! Dua peleton yang masih berada di belakang pun mulai bergerak menyerang ke depan. Namun di sana justru mereka malah dihujani artileri Jerman dan Kompi E pun berpencar kembali untuk berlindung. Get the hell out of the street!
Sedangkan Blythe yang masih trauma, dia pun terlihat sangat ketakutan dan seperti kebingungan, tubuhnya lemas dan gemetar. Sementara anggota kompi lainnya berhasil masuk ke dalam gedung, namun tiba-tiba ledakan dahsyat tepat di depan mereka dan menghanguskan sisi gedung tersebut. Satu orang prajurit pun terluka akibat ledakan itu. Tapi pada akhirnya pasukan kompi E pun berhasil memukul mundur pasukan Jerman. Dan pada kejadian itu Letnan Winters pun terluka dalam pertempuran tersebut. Beruntung bisa diselamatkan. Beberapa hari kemudian, setelah berhasil merebut dan mengamankan kota Carentan, kompi E pun mulai bergerak ke arah timur melintasi wilayah terbuka yang notabene sangat berbahaya bagi mereka. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada senatetan tembakan ke arah mereka. Lalu mereka pun berusaha berlindung ke pepohonan. Sampai malam pun tiba, mereka masih berlindung di posisi yang cukup aman. Letnan Winters mendapatkan informasi bahwa pihak Jerman telah mundur dari Carentan dan hanya menyisakan satu kompi saja. Kemungkinan terbesarnya adalah pihak Jerman sedang menyusun ulang kekuatan untuk kembali menguasai kota tersebut. Dan tugas mereka sekarang adalah menghalangi ataupun menghadang jalan yang akan mereka lalui. What the hell is that? Then go take a look. Para prajurit kompi E pun standby di sana membuat parit pertahanan sebagai tempat pelindungannya. Malam pun semakin larut, sebagian prajurit beristirahat dan sebagiannya lagi berjaga dengan cara bergantian. Di pagi harinya, Letnan Welles pun mencoba menghitung dan memperkirakan kekuatan musuh yang menurutnya pasukan Jerman sudah mulai berkurang. Dan mungkin saja yang tersisa hanyalah pasukan penerjun saja. Namun ternyata beberapa saat kemudian, Easy 6, hold in position, over. serangan Mortan mengejutkan mereka. Letnan Winters pun memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan balasan. Dan pertempuran besar pun terjadi. Kendaraan lapis baja Jerman pun mulai berdatangan dan mengacaukan pertahanan kompi E. Beruntung di saat pasukan kompi E terpojok, tiba-tiba datang rombongan tank baja Amerika dan sekutu memukul mundur pasukan musuh. Namun demikian, akibat serangan mendadak pasukan Jerman tersebut telah menewaskan beberapa orang anggota kompi E. Pertempuran ini menjadi spesial untuk Blythe karena kini ia merasa terlahir kembali menjadi seorang prajurit yang sesungguhnya. Kini ia telah berani dan rasa trauma yang selama ini dideritanya pun telah lenyap. Kemudian pada misi berikutnya, Letnan Nixon dan Letnan Welles pun memimpin pengintaian di sebuah hutan, di mana pergerakan mereka harus terhenti lantaran ada sebuah bangunan kosong yang ditakutkan tempat tersebut adalah sarang persembunyian musuh. Pada kesempatan tersebut, Blythe mengajukan diri untuk memeriksanya ke depan. Ia pun mulai bergerak maju ke depan dan saat akan memberitahu anggota lainnya, tiba-tiba ia tertembak di bagian leher. Beruntung ia bisa diselamatkan rekan lainnya meski lukanya pun sangat serius.
Sementara itu, Letnan Winters menginformasikan jika Kompi E ditarik dari garis depan pertempuran dan akan ditugaskan ke arah selatan pantai Utah dan kemudian akan dikirim kembali ke Inggris. Beetle yang telah berada di rumah sakit terlihat lukanya pun sangat parah. Di sisi lain, Walters terlihat gembira setelah berhasil mendapatkan 3 medali yang dianugerahkan kepadanya. Dan bukan hanya Walters saja, anggota lainnya pun sedang merasa gembira karena sebentar lagi mereka akan dikirim kembali ke Inggris dari garis depan pertempuran di Prancis. Namun pada kenyataannya, rasa bahagia mereka hanyalah sesaat karena ternyata jatah libur mereka telah dibatalkan dan akan segera dikirim kembali ke garis depan pertempuran. Dan di akhir episode ini dikabarkan bahwa Kompi E ditarik dari garis depan pertempuran di Prancis dan telah kehilangan 65 orang prajuritnya. Sementara Blythe tak pernah sembuh dari lukanya dan dinyatakan meninggal pada tahun 1948. Have a drink. Don't mind if I do, Sock. Private Miller, just babysit Private Heffings. Is that right? Sergeant Randleman's squad. Us too. I'm Les. Di episode 4 ini diceritakan ada 3 orang anggota baru yang bergabung dengan Kompi E. Mereka adalah Miller, Antonio, dan Lester. Mereka mulai bergabung, berkenalan, dan berbau dengan anggota yang lainnya. Momen itu pun tak berlangsung lama karena Letnan Winters mengabarkan pada seluruh anggota Kompi E untuk bersiap melaksanakan misi selanjutnya, yaitu yang dikenal dengan Operasi Market Garden, yaitu sebuah misi yang dijalankan oleh tentara sekutu di Eropa di bawah pimpinan Jenderal Bernard. Misi dalam operasi tersebut adalah membebaskan kota Eindhoven dan menguasai jembatan dari pasukan Nazi di Belanda, agar tank-tank sekutu bisa masuk ke wilayah Jerman dengan harapan dapat mengakhiri peperangan sebelum datangnya perayaan Hari Natal. Keesokan harinya, pasukan Kompi E pun mempersiapkan peralatan perangnya sebelum keberangkatan mereka ke medan perang. Dan pada tanggal 17 September 1944, seluruh anggota Kompi E pun telah berhasil mendarat di tanah Belanda dengan selamat. Setibanya di kota Eindhoven, Kompi E pun disambut warga dengan penuh sukacita. Mereka berharap tentara Amerika benar-benar bisa mengusir Nazi dari negaranya dan mengakhiri peperangan tersebut. Namun ada pemandangan yang tidak mengenakan di tengah-tengah mereka. Sebagian warga mengolok-olok beberapa orang wanita dan melecehkannya, bahkan mereka menyiksa dan sampai memotong rambutnya. Mereka dianggap sebagai pengkhianat karena diam-diam melayani sebagai pemuas nafsunya pasukan Jerman. Di sana pula, Letnan Winters pun bertemu dengan salah satu anggota gerakan perlawanan rakyat Belanda bernama Van Quist. Ia berniat untuk membantu dan bekerja sama dengan Kompi E untuk memata-matai dan memberikan informasi tentang pasukan Jerman di Eindhoven. Dari itu juga, Letnan Winters pun memutuskan untuk bermalam di tempat tersebut. Dan keesokan paginya, sejumlah kendaraan lapis baja Inggris pun berangkat bersama Kompi E melanjutkan misi selanjutnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba salah satu anggota terkena tembakan dan seluruh Kompi pun mulai bersiaga dan berlindung di sebuah parit. Mereka yakin pasukan Jerman bersembunyi di balik rumah-rumah warga. Kompi E pun mulai bergerak ke arah bangunan di sekitar perkampungan tersebut. Martin yang berada di posisi paling depan pun melihat satu tank baja Jerman yang berkamuflase di bawah tumpukan jerami. Lalu ia pun melaporkannya pada tank-tank sekutu untuk segera menembak ke arah bangunan tersebut. Namun pasukan tank tersebut tak dapat melihatnya karena terhalang pepohonan. Selain itu, operator tank sekutu tersebut menolak menembakkan tanknya jika musuhnya tak terlihat. Dan ketika tank tersebut bergerak maju, tiba-tiba
Tank Jerman itu pun memuntahkan pelurunya hingga merusak salah satu tank milik sekutu, dan pertempuran sengit pun terjadi kembali. Forward, building! Serangan tank baja dan pasukan senapan mesin Jerman pun semakin menggila. Pasukan Jerman semakin gencar menyerang hingga pasukan Kompi E pun mulai terdesak dan diperintahkan untuk mundur. It's okay, you still alive! Sementara Renderman tertinggal pasukan dan berusaha untuk berlindung. Miller yang masih berada di depan harus tewas mengenaskan. Akhirnya seluruh pasukan yang tersisa pun berhasil mundur. Namun Renderman ternyata terjebak di wilayah depan pertempuran. Beruntung ia masih selamat dan bersembunyi di bawah jembatan kecil. Pull it back, Allie! Pull it back! Misi kali ini pun telah gagal dan mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka kalah telak dalam operasi tersebut. Hurry it up! Let's go! Let's go! Setelah para pasukan Nazi menjauh dari tempat itu, Rendelman yang bersembunyi di dalam gorong-gorong pun mulai keluar. Dan lalu ia pun bersembunyi di sebuah gudang. Namun tanpa diduga ada sosok pria berbadan tinggi dan seorang istri tiba-tiba masuk ke gudang tersebut. Rendelman yang sedang sedikit ketakutan itu pun menangkap pria tersebut. Tapi ternyata pria itu adalah sebagai warga lokal. Dan si pria itu pun malah mau menolong dan mengobati luka tembak di tubuhnya bersama istrinya. Akan tetapi seakan-akan mimpi buruk pun terus mengikutinya. Sekelompok tentara Nazi datang mengadakan patroli dan satu orang Nazi pun memasuki gudang tersebut dan merasa curiga dengan bekas kain yang berdarah. Si Nazi itu pun memeriksa lebih dalam. Beruntung Rendelman bisa melumpuhkannya tanpa diketahui pasukan lainnya. Halo? Sementara itu di markas, pasukan Kompi E pun masih mencemaskan keberadaan Rendelman. Bahkan Guarder meyakini jika Rendelman masih dalam keadaan hidup, karena waktu di medan tempur ia sama sekali tak melihat mayatnya. Demi rasa penasaran dan setia kawan yang tinggi, sejumlah anggota Kompi E pun mengajukan diri untuk kembali mencari keberadaan Rendelman. Yang mana Hubler, Tony dan yang lainnya pun mulai bergerak untuk misi pencarian dan penyelamatan. Dan akhirnya mereka pun berhasil menemukan Rendelman dalam keadaan selamat. Anggota Kompi E dan yang lainnya pun tampak senang karena ia telah kembali. Tapi belum juga mereka sempat beristirahat, mereka harus melanjutkan misi seterusnya, tak terkecuali dengan Rendelman. Dan dalam kesempatan itu pula, Nixon pun menginformasikan pada Winter jika pihak Jerman mungkin sedang menyusun ulang strategi dan tidak menutup kemungkinan jika pasukan sekutu akan menghadapi pasukan tank baja Jerman yang lebih banyak. Akan tetapi Kapten Winter tidak gentar sedikit pun dan ia lebih memilih terus melanjutkan misi daripada harus mundur sebagai pengecut.